Jadi kali ini kami akan melakukan penelitian sejarah di Wihara Tai Hin Biao. Yuk ikutin. Halo teman-teman, saya siswi dari SMK SMTI. Hari ini sedang melakukan penelitian sejarah nih. Di mana nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi kami sedang melakukan penelitian sejarah di Vihara Tai Hin Biao. Kira-kira kita lagi sama siapa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Oke, kita kenalan langsung aja ya. Romo, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Vimala Dharma. Iya, jadi Romo, boleh tolong ceritain gak sih sejarah tentang awal berdirinya vihara ini? Ya, Cikabakal Wihara ini bagus sekali. Cikabakal Wihara ini sudah mulai ada sebelum tahun 1883. Waktu itu ada seorang pendatang dari negeri Tiongkok. Mereka ke sini, dia bawa satu kita bilang, kalau kami bilang rumpang, Anda bilang patung. Iya. Ya. Jadi bawa sini untuk taruh di rumah dia, dan itu dibolehkan untuk orang datang ke sana berdoa. Tempatnya itu adalah di Gudang Agen. Terjadi peletusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Nah, orang yang selamat mereka berkumpul, yang bawa Pang Kuan Im, seorang dewi yang sangat-sangat mulia, menolong semua makhluk tanpa pandang siapa dia. Mereka mengadakan puji syukur melalui rumpang itu. Jadi setelah berapa tahun di sana, pada tahun 1896, wihara waktu itu belum ada nama ya, baru ditentukan alamat ini, membuat satu tempat untuk beribadah resmi. Batas segi empat ini adalah Cikabakal Wihara, dibangun ya pakai papan, masih sederhana sekali. Orang sudah tahu ada begitu, orang berduyun-duyun datang kemari dari Jawa, dari mana-mana datang ke sini. Mereka datang untuk membantu dan melakukan perdagangan. Sudah itu di sini sudah ada, wihara sudah terdaftar resmi. Waktu itu ada pemerintahan, mereka daftar di pemerintahan, minta izin untuk Vihara ini berdiri beroperasi tahun 1996. Sudah itu pada tahun 1927, karena menurut waktu saat itu kurang memadai, mereka mulai bangun wihara yang bentuknya ini, tapi tidak persis seperti ini. Mulai bangun dari 96 sampai 27, memang ini sudah ada jalan agama, yaitu agama Buddha. Sudah itu melalui renovasi berkembang, tapi masih tidak ketampung umat ya. Kalau ada hari besar masuk sembahyang, ini masih belum ketampung. Karena dibangunlah sayap kanan, sayap kiri pada tahun 1963. Pada tahun 1968 bulan 11 selesai. Jadi sudah seperti ini pada tahun itu? Udah seperti Anda lihat saat ini. Kenapa namanya Tai Hin Biao? Ini ada dua tulisannya gini. Oh iya. Ya, anggap aja lah sair atau apalah ya, kanan dan kiri. Tai Hin Biao, Da Ci Bei Dao Chu Zai Shi Shen Jiu Ku. Kita bila ingin melakukan kebajikan, kita harus tuntas, harus sesungguh-sungguhnya. Jadi kita tanpa pamrih melakukan suatu kebajikan, itu adalah kebajikan yang sangat mulia. Intinya kita lakukan semampu kita untuk kebahagiaan orang lain. Xing Shan Nian Shi Di Ji Nan Ai Xi Tian.
Kalau kita punya kebajikan yang demikian, kita bisa memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Seperti kita telah ada di alam yang paling bahagia. Ya, kamu tidak perlu harus lakukan di sana, di sini, tidak perlu pilih. Kamu di sinilah tempat kamu berdiri, di sinilah kamu bijak, di sini kamu lahir, hidup dan mati kan. Kamu lakukanlah apa untuk tempat ini. Itu adalah ibarat kamu itu telah mencapai suatu tingkat keluhuran manusia, alam yang paling bahagia. Jadi kita naik ke tanda kutip surga, kira-kira begitu. Jadi ini nama Tahim Biu ini ya adalah arti yang sebenarnya yang tersirat adalah itu. Ini penampilan kenapa? Mudah, belum punya bekal apa-apa. Mau jalan, mau apa, harus berdiri. Apa yang ada, dia harus gunakan. Maka dia pakai ini apa namanya? Daun pisang. Jadi maksudnya kita memulai sesuatu, belajar. Kita jangan bilang, oh saya tidak ada ini, saya tidak ada itu, fasilitasnya ada. Nah, yang penting kalau kamu ingin maju, apa yang ada sama kamu, itulah yang bisa membantu kamu. Kenapa ada kelawar? Karena dia pun malam, itu sama bulan itu kan artinya malam. Kamu maju untuk mencari suatu ilmu kejiwaan, ilmu realisasi yang mulia yang bisa bantu orang. So, itu sebelah. Ini adalah kakek. Fisiknya kakek. Dia sudah banyak kan asam garam ya. Dia telah membersihkan dirinya. Dia udah ngerti gimana kesulitan orang gimana. Dia kesabaran segala sudah penuh. Sehingga dia keluar. Apapun cuacanya begitu panasnya matahari, dia harus keluar. Begitu susahnya keadaan, dia harus bisa tampil. Kenapa? Karena dia telah punya ilmu dan punya bahan-bahan untuk memberikan orang supaya bisa bahagia. Karena dia udah bahagia. Dia juga harus memberikan apa yang dia bisa itu kasih orang lain. Kenapa ada 3 pintu? Pintu sana masuk, ya. Pintu di tengah dan kenapa pintu di wihara yang punya 3 pintu? Kita kalau mau sembahyang, kita masuk dari sana. Kita udah sembahyang, udah mohon, sampaikan tujuan saya segala semoga dapat dikabulkan. Dan jika ingat orang lain susah ya kita bantu. Tahim Biu ini mengajarkan orang, kita kalau mau lakukan kebajikan, janganlah punya pamrih lebih kuat daripada hati. Kedua, jangan bilang, oh nanti saya lakukan kebajikan saya harus di tempat A. Tidak usah. Di mana kamu berpijak, di sanalah kamu harus lakukan. Jadi kamu akan mendapat kebahagiaan Anda sendiri dan lingkungannya. Itu yang pakai baju kuning, yang pakai mahkota itulah Rupang, patungnya dibawa tadi sama orang yang dari Tiongkok itu. Mereka itu semua mohon melalui patung ini. Patung ini adalah tempat orang memfokuskan pikiran dan mereka tahu beliau itu apa, kan sudah ada ceritanya kan. Nah, dengan cara demikian mereka mohon pada Maha Kuasa sehingga itu betul ini jadi makmur, sehingga bisa bangun wihara seindah ini. Dan ini ada patung-patung kita bilang ya. Ini semua patung-patung ini dalam kepercayaan orang Tiongkok ya. Memang ada sebagian budaya setiap patung ini ada orangnya sebelum itu ada. Jadi kekuatan dia, kebajikan dia, semua apa yang dia lakukan itu, nah dalam bentuk-bentuk. Jadi tandanya itu yang ada pada beliau. Ini namanya beliau setelah mencapai tingkat tertinggi bahasa Buddha, nama-namanya murid-murid Buddha. Sebelumnya dia itu adalah orangnya ada bisu, kamu lihat di sana itu. Bisu itu dulu ya kan kita lihat dia kayak gitu kan. Yeah. Tapi dulu di Tiongkok kan ada gitu. Orang ngomong-ngomong orang itu bisa apa?
Nah, jadi dibikinlah bentuk-bentuknya begitu. Semua ini apa yang mereka bisa lakukan kekuatannya diisi ke dalam patung. Jadi orang lihat, oh dia bisa apa? Karena orang dulu kalau di Tiongkok ya, yang bisa sekolah sedikit, yang tidak sekolah banyak sekali. Iya, benar. Jadi cara menyampaikannya dengan bentuk yang dibikin ini benar-benar ya. Kayak ini. visualnya ya. Ya, jadi orang, oh ini dia punya kekuatan ini, dia punya pedang, oh dia itu ini. Jadi orang itu tidak perlu lagi harus belajar dulu sekolah, dia tahu orang punya pedang itu adalah prajurit. Kalau ini beda. Ya ini Satya Dharma, dia di Tiongkok ada satu zaman, Samkok ada satu zaman di Tiongkok, ada 3 negara. Tiongkok dulu pecah-pecah loh, saling bentrok. Beliau ini adalah seorang jenderal yang menurut sejarah Tiongkok, jenderal yang paling patuh sama atasan. Apa titah raja itu dia akan pertahankan meskipun dia harus mati. Ya ujung-ujungnya dia dikepung, dipenggal mati, dan anaknya juga satu-satunya dipenggal. Jadi 3 sifat manusia yang paling hakiki beliau dimiliki meskipun dia seorang jenderal. Satu yang paling berani dan setia. 3 sifat itulah yang berikan inspirasi kepada orang yang sembahyang pada beliau, sehingga kita itu contohlah sama beliau ini. Nah ini adalah orang berjenggot, pegang duit, ya apa yang sini, kalau sini bilang kita sebut dewa bumi. Kenapa? Karena kalau namanya penguasa bumi itu akan memberikan kita apa yang mereka mohon kepada beliau, ya kan? Nah supaya dia itu cocok tanam yang baik, usahanya lancar, ya bisa dapat duit, bisa untuk simpan untuk anak cucu, ya kan? Namanya ini adalah dewa bumi, ya dalam kita itu adalah dewa yang bantu kita dalam kehidupan duniawi. Kalau yang itu Dewi Kuan Im namanya, bisa kedua-duanya. Pertama, kita kalau meniru ajaran beliau, kita harus bantu orang dulu, baru kita dapat balasan dibantu. Ya tua ini, beliau ini adalah biksu yang mencari tempat. Beliau ini dia tentukan pertama di depan itu hadap harus ke sana, bangunnya begitu. Biksu ini yang di atas itu adalah biksu sebelum ini. Jadi ajaran orang Buddha udah lama, udah ribuan tahun juga di China ya. Jadi mereka dari sana dikirim ke Lampung yang bimbing, punya dasar yang baik sehingga tidak melakukan hal-hal yang bukan tidak pantas. Nah, itu juga bimbingan beliau. Sudah itu udah bagus. Beliau inilah yang waktu bangunan ini ada tugasnya beliau ini. Kalau boleh tahu ngapain itu? Ini dia namanya Guanjin. Ini dia namanya Tizi, nama biksu ya kan. Ini pertama yang saya bilang 20 apa itu yang papan itu beliau ini yang tentuin tempatnya, beliau ini yang tentuin. Tapi waktu besar kayak gitu beliau ini resminya lah peletakan batu pertama yang ini tahun 1896. Ya, ini adalah dalam agama Buddha, ini adalah dewa-dewi yang untuk orang meninggal kita baca doa biasanya ke dewa-dewi ini. Mohon belas asih menuntun leluhur kita terlahir di alam yang baik. Ini namanya tempat ibadah kepada Senopati. Senopati itu adalah Raja Nusantara. Senopati yang beristrikan dengan Nyi Roro Kidul. Beliau ini dia punya kekuatannya itu macan putih.
Jadi itu adalah semua makhluk-makhluk yang menurut ajaran di mana tempat kita berpijak, di sana ada adat istiadat dan juga ada keyakinan penduduk sana. Kita tidak boleh nantang itu. Kita di sini karena itu cara, jadi ada adat dan segalanya, cara bagaimana melakukan apa kita puja atau apa sama beliau. 1985 ke atas sebagai seorang pemuka agama Buddha, bisu yang terhormat kita sebut Eyang Saya. Beliaulah yang mempersatukan agama Buddha, yang maju ke pemerintah dan memberikan penjelasan dan segala-galanya tentang ajaran agama Buddha, masukkan ke dalam salah satu ajaran agama yang boleh dijalankan di Indonesia. Tadi siapa namanya Romo? Yang Maha Mulia Bante Asinjinaragita. Biasa orang panggil Sukong. Pertanyaan selanjutnya Romo, Vihara ini pernah nggak sih terlibat dalam acara sosial masyarakat di luar umat Buddha? Itu pernah. Acara apa itu Beberapa Romo? kali acara-acara misalnya tempat sini untuk kita ngumpul masyarakat-masyarakat di sini oleh penguasa, kita bilang misalnya dari Polda, dari apa ya, pernah kita dikumpul-kumpul ya di sini memberikan penjelasan kepada umat-umat, pada semua ya di sini, mereka disuruh kumpul di sini, jadi setiap ada wakilnya. Dan juga kadang-kadang ada hal-hal sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Lampung, mereka di sini sampaikan dan sampai ke kita sampaikan. Nah, kenapa kita bebas? Karena Wihara Taihim Biao ini sudah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Lampung. Jadi termasuk cagar budaya Lampung ya? Betul. Karena emang mewah banget. Jadi sih sebagai rumah ibadah sesuai dengan ajarannya, dan ini juga ada manfaat untuk orang lain kunjung ke sini melihat bagaimana perkembangannya. Jadi sehingga siapa aja yang punya minat, apalagi mahasiswa-mahasiswi ya, kita coba beritahukan yang paling inti lah, kajian secara garis besar ya itu kurang lebih ya begitu. Oh ya, pertanyaan terakhir nih Romo, Vihara ini pernah bikin acara besar-besaran nggak sih Romo, kayak festival gitu? Itu kita belum sampai tahap yang demikian, karena kita di sini itu ada festival-festival itu biasanya di Jawa, ya di Jawa, di Borobudur, di mana dikumpulin. Kita hanya sebagai peserta ikut. Tapi belum dalam skala yang besar-besaran ya? Selama saya di sini, saya belum pernah. Sebelum saya tidak tahu. Ya, jadi sudah ya Romo ya? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya Romo, Ya. sudah bersedia menemani kami, Ya. menjelaskan tentang sejarah Vihara, Ya. bahkan sampai ke prasasti, terus sampai ke apa rumpang-rumpang yang ada di sini. Terima kasih banyak ya Romo. Oke teman-teman, kurang lebih segitu wawancara kami hari ini tentang Vihara Taihim Biao. Untuk kalian yang mau kesini bisa langsung kesini ya, ada di Teluk Betung. Bye bye. Ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.